Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang kembali di live Instagram untuk mengetahui jurusan-jurusan kuliah apa yang teman-teman saya ambil sewaktu kuliah. Halo Yufinda. Oke. Hari ini spesial karena yang akan memberikan cerita atau yang bercerita itu adalah Ibu Dian. Biasanya sih manggilnya Bu Royal karena waktu itu ketemunya di Bantu Guru Belajar lagi. Kita punya panggilan khusus, jadi beliau panggil saya itu Bu Nyentrik. Saya panggil beliau adalah Bu Royal. Langsung aja kita panggil Bu Dian ya. Ayah, baru kelihatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panggil siapa nih Bu Royal? Tahu kita udah kebiasaan manggil Bu Royal dan Bu Nyentrik. Iya. Eh, Bagaimana Langsung kabarnya aja Bu Kak. Nyentrik? Alhamdulillah. Oke deh. Masih jualan susu kurma, Bu? Masih, ntar kalau misalnya itu kita insya Allah dikirimin. Dengan senang hati. Iya. Jadi bagaimana nih, pertanyaan dulu apa langsung cerita? Eh, itu dulu perkenalan dulu. Oh iya. Assalamualaikum teman-teman. Ini saya temannya Bu Mustika. Asik. Baru kali ini ngomong Bu Mustika. Aneh ya? Kita kenalan waktu pas acara guru Bantu guru. di komunitas Bantu ya BGBL ya. Waktu itu kita kenalannya dengan nama yang tidak biasa, yaitu Bu Royal dan Bu Nyentrik. Dan kita punya alasan masing-masing kenapa kita dipanggil seperti itu. Oke, langsung jadi cerita. Nama saya Dian Andriani Pancarini. Saya lulusan Al-Azhar Kairo Mesir tahun 2013. Lulus pondok langsung berangkat, lulus pondok sebulan langsung berangkat ke sana gitu. Jadi ceritanya dulu tuh langsung nih. Iya, kakak ngambil jurusan apa Ya. dulu nih? Oh iya, ngambil jurusan Syariah Islamiyah. Kalau bahasa kerennya Islamic Fakulti Islamik lah. Kok jadi ngaco? Udah Syariah Islamiyah aja lah. Yang mempelajari tentang hukum-hukum Islam, terus perbedaan antara kan sekarang permasalahan pada zaman Nabi sama sekarang juga kan ada permasalahan yang baru. Terus bagaimana cara menemukan suatu hukum. Nah, di situ kita belajar dengan adanya materi namanya Qodoya Fiqhiyah. Di situ ada terus tentang perbedaan mazhab, 4 mazhab itu ada materi ya, namanya fikih muqaron. Tuh perbandingan. Ya di situ bisa syariah Islamiyah banyak ininya, ada 24 kalau nggak salah per semesternya. Kalau nggak salah ya, aku lupa Iya. ingat. Oke, udah lama juga ya. Iya, harusnya Terus mah Kak, ingat. Ya, proses dari pondok oh masuk awalnya. Jadi tuh kita tuh dulu aku ngerasanya ya di setiap masuk sekolah tuh pasti ada percobaan peraturan gitu, termasuk pas di Al-Azhar. Jadi ada 2 jalur ya. Kalau ada 2 jalur resmi langsung dari Al-Azhar dan kita jalur sendiri. Nah, saya jalur sendiri, tapi pas udah nyampe Mesir kita baru dapat beasiswa tuh. Nah, waktu itu ada peraturan dari KBRI Mesir
Iya, KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Mesir. Pokoknya eh, peraturannya disebut lokakarya kan waktu itu ya. Apa? Pokoknya mahasiswa yang ingin belajar di Mesir harus melalui beasiswa Al-Azhar. Nah, tiba-tiba kita datang ke sana sendiri. Akhirnya kita di sana diurusin sama KBRI karena harusnya langsung kita ikut langsung tes langsung dari Al Azhar gitu ya. Tapi karena dia nunggunya lama hampir setahun atau 2 tahun gitu. Jadi kita kan pengennya langsung kuliah ya. Nah akhirnya kita pas datang ke sana langsung dites langsung sama Syekh dari sana, tes bahasa Arab, tes Al-Quran, sama yang lain-lain lah percakapan. Terus itu belum nyampe situ belum selesai itu di situ tuh. Terus kita harus ikut daurah lugoh sebelum masuk Al-Azhar. Jadi di situ juga peraturan baru. Mahasiswa Al-Azhar yang pengen masuk Al-Azhar harus ikut daurah lugoh. Ada tesnya tuh. Nah, kalau yang di tesnya itu udah lulus, jadi langsung bisa kuliah. Kalau misalkan tesnya nggak lulus, dia harus ngikut daurah lugoh setahun. Daurah lugoh itu mempelajari semua tata bahasa Arab. Dari misalnya grammarnya bahasa Arab, terus vocab, semuanya percakapan. Itu tuh daurah lugoh setahun, baru habis itu langsung bisa resmi jadi mahasiswa Al-Azhar. Macam tuh. Jadi ada panjang ya? Iya, itu peraturan baru pas kita di sana 2008. 2008. Berarti sehari kuliahan. Ya, tapi bahasa Arab di Mesir itu sama yang kita pelajari selama 6 tahun di pondok itu beda 180 derajat. Kenapa? Karena tuh, Kak? mereka iya, karena orang Mesir itu memakai bahasa pasar istilahnya. Bahasa amiyah namanya. Iya, kan kita kalau belajar di pondok itu bahasanya fusha, bahasa resmi gitu. Nah, kalau udah nyampe gitu ya. Nah, pas nyampe Mesir kita juga awal-awalnya masih pakai bahasa resmi, tapi abis itu kata-katain sama orang Mesirnya, kamu ngapain ngomong bahasa gitu? Dibilangnya apa? Wahyu gitu. Wahyu turun. Iya, jadi itu awal-awal pas datang Mesir tuh sampai 3 bulan kita baru adaptasi sama bahasanya. 3 bulan terus setahun, terus lama-lama jadi lancar sama teman-teman. Terus tipsnya pas nyampe sana boleh sih gabung sama orang Indonesia, ikutin komunitas apa, tapi lebih baik kita nyari asramanya yang sama orang asing. Waktu itu aku sama orang Mesirnya langsung, sama orang Cina, sama orang Juzur Komoros. Nah, di situ belajar langsung tuh bahasa amiyah seperti apa percakapannya. Contoh ya. Iya, oke. Kalau misalkan di bahasa Arab resminya kan kalau nanya kabar misalkan kaifa haluk gitu. Iya, Apa kabar? Kaifa haluk. Kalau misalkan di Mesir bahasa amiyahnya amil zayik, itu artinya sama tapi beda banget bahasanya itu, bahasa gaul abis lah istilahnya. Iya. Terus kalau misalkan jawab telepon nih, halo, assalamualaikum, kalau biasanya halo gitu. Kalau di sana min maya, udah beda banget. Udah beda banget bahasanya. Kalau bahasa sehari-hari ya. Kalau dosen menjelasinnya, kalau dosen ngejelasinnya ada yang pakai bahasa fusha campuran. Biasanya kalau dosen laki-laki, doktor,
kita menyebutnya dokter di sana ya. Dokter tuh waktu itu dokter pelajaran dakwah, beliau ngejelasinnya pakai bahasa fusha. Banyak sih yang kebanyakan pakai bahasa fusha, campur-campur deh. Jadi kita ada yang mahamin dua bahasa, dua segi bahasa gitu. Oh, terus kalau di tes hafalan kah atau hanya saja? Ulangi, nggak jelas. Oh, Iya. pas masuk ke sana kan kakak bilang ada tes Al-Quran. Iya. Nah, dites aja atau memang hafalan kak? Disuruh sambung ayat sama syekhnya waktu itu. Oh, berarti hafalan. Sambung ayat. Terus kalau misalnya nahunya atau bahasa Arab, grammar bahasa Arab, namanya nahu ya. Itu dia suruh i'rab. I'rab itu ngejelasin, ya. I'rab itu ngejelasin posisi-posisi kalimat. Kayak misalkan kalau di Indonesia kan SPO ya, SPOK. Iya. Ya, kalau di bahasa Arab tuh ada namanya, tergantung. Waktu itu dapat soal tentang mubtada wa khobar. Masih dasar-dasar sih. Masih dasar-dasar. Oh, oke. Yang bikin penasaran itu kalau dia kan 4 tahun. Ada Ya. 8 semester. Ya. Terus kalau udah terakhir kan ada Skripsi ya. Iya. Kalau di sana, kalau misalnya sama di Mesir juga 4 tahun ya. 4 tahun kuliahnya. Cuman dia tuh nyebutnya bukan semester 1, semester 2. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Jadi tingkat 1 itu udah termasuk 2 semester, semester 1 sama semester 2. Ntar pas di tingkat 2 ada lagi semester 1, semester 2. Kan kalau di Indonesia nyambung ya? Iya. Semester 1, semester 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Kalau di sana nyebutnya tingkat 1, ada semester 1 sama semester 2. Ntar naik lagi tingkat 2, semester 1, semester 2. Kayak gitu, kayak sekolah. Ada semester 1, semester 2. Terus kalau misalnya tugas akhir ya? kelulusan udah semester 8 atau tingkat akhir, kita nggak ada skripsi. Jadi yang nentuin lulus apa enggak ya nilai akhir keseluruhan 1 tahun di tingkat 4. Semester 1 dan semester 2. Iya. Iya. Berarti emang tingkat 1. Iya. Benar. Jadi kayak sekolah, bener-bener nilai sekolah gitu deh yang diperluin. Makanya kalau misalkan ada istilahnya, kita di sini orang Mesir bilangnya mangkul ya. Mangkul itu tinggal materi. Kalau misalkan ada, iya, jadi materinya belum lulus gitu. Oh. Iya. Ada yang begitu. Saya juga ngerasain, tapi bukan di tingkat akhir. Pas tingkat 1 naik tingkat 1 ke tingkat 2. Jadi ada mata pelajaran yang saya nilai kurang 2 poin. 2 poin waktu itu ya. Jadi di Al-Azhar itu gimana ya? Jadi ketahuan deh. Orang yang pinter sama orang yang nggak pinter itu tuh ketahuannya bukan antara naik tingkat atau enggak. Jadi bener-bener temen aku ada yang wah pinter banget tapi tiba-tiba dia gagal. Masih di tingkat 1, yang lain-lain udah naik tingkat 2, dia tingkat 1. Jadi kelihatannya tuh kita bener-bener tawakal sama Allah tuh untuk masalah nilai. Jadi bener-bener kita minta pertolongan Allah bagaimana hasil dari kerja keras kita selama 1 tahun itu untuk naik ke tingkat selanjutnya. Soalnya jadi ada temen tuh pokoknya kita anggap wah pinter, organisasi sana sini, terus pokoknya intinya IQ-nya di atas aku deh. Tapi
qadarullah di sini dia masih disuruh nyoba lagi untuk di tingkat satunya ini. Tapi barengan teman-temannya dia udah naik tingkat 2. Di situ emang bener-bener rahasia Allah banget deh kalau misalnya nilai Al-Azhar itu. Untuk mendapatkan nilai 50 aja kita harus pontang-panting belajar. Jadi bener-bener kerja keras kita yang dinilai, bukan kepintaran. Intinya gitu deh. Iya. Oh, Soalnya Masya kan Allah. Oh, Masya Allah. Heeh. Soalnya aku ngerasa orang perasaan aku nggak pinter-pinter amat gitu. Pokoknya di situ makanya banyak orang yang sebelum ujian tuh sebulan sebelum ujian tuh pertama waktu itu sih teman-teman aku ngalamin sedekah, terus minta doa orang tua. Emang restu orang tua itu bener-bener ngaruh sama pekerjaan yang kita lakuin ya, sama minta maaf sama teman-teman. Jadi kalau misalnya bener-bener ada yang sakit hati atau gimana sama kita tuh, kita ngerasa banget, wah kayaknya gara-gara pernah ngelakuin kesalahan ini nih nilai saya jadi, tapi memang bukan itu ya, tapi bener-bener kerasa banget di situ berjuang, juhudnya gitu, perjuangannya gitu sih. Sangat menginspirasi ya. Masya Allah. Duka-duka Bismillah. waktu kuliah. Mencari nilai. Ya, suka dukanya banyak campur sih. Suka duka banyak sukanya dan banyak dukanya 50-50 lah. Apa aja? Jadi kita tuh kalau misalkan paling berat kan di sana cuma ada dua musim ya. Musim panas dan musim dingin banget. Padang pasir. Oh. Musim panas tuh waktu itu aku pernah sendiri ngalamin sama teman-teman itu, bukan sendiri berarti sama teman-teman. Mesir paling panas itu hampir 41 derajat. Allah. Sampai dalam ruangan tuh bener-bener ngap gitu. Itu ujiannya di musim sih, di setiap musim. Terus kalau misalnya musim dingin banget, jadi bawaannya tuh ngantuk kalau lagi belajar. Jadi di situ tuh perjuangannya. Jadi ceritanya kalau misalkan ujian UAS semester 1 itu tuh ujiannya di musim dingin. UAS semester 2 ujiannya di musim panas. Itu tuh paling berat ujiannya tuh di musim dingin. Karena belajarnya di bawah selimut 2 lapis, anget-anget, ngantuk. Makan. Itu bener-bener kalau misal musim dingin udah gitu bawaannya lapar mulu ya. Pokoknya waktu itu paling dingin pernah ngerasain -2 derajat. Wah. Di Kairo -2 derajat pernah. Cuman gak lama sih, paling beberapa minggu doang itu. Terus kalau di luar Kairo ada yang sampai bersalju kayak di Alexandria, karena dia kan daerah pesisir pantai ya. Iya. Sampai -5. Wow. Pernah ke Alexandria, Bu? Pernah. Alhamdulillah saya di sana ada teman juga kan yang tinggal di sana. Jadi setiap kita habis ujian UAS semester 1 atau semester 2 tuh kita liburannya ke situ. Nah, itu liburan tuh suka banget deh. Sukanya semuanya banyak sukanya, karena pertama kita bareng teman-teman istilahnya kayak ke Alexandria itu ngebolang. Di sana kan ada tipe kereta kan, ke Alexandria bisa pakai mobil angkot. Angkotnya tapi di sana kayak mobil carry yang gede, bukan carry apa ya? Elep ya? Kita nyebutnya sih tram. Kita nyebutnya tramko di sana. Tuh, terus ada pilihan keduanya kita pakai kereta. Nah, kereta pun ada yang mahal, ada yang sedang, ada yang murah banget deh. Nah, aku sama teman-teman tuh milih kereta yang murah. Yang sama kambing. Ini sama bapak-bapak yang suka marah-marah. Jadi orang Mesir tuh kadang
eh nggak beraturan gitu, buang air kecilnya, karena mereka punya slogan Kulu Ardin Hamam, setiap pijakan bumi itu kamar mandi. Jadi Allah. kadang ya iya bener 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 terus kita naik kereta yang itu tuh, yang istilahnya kalau waktu itu harganya masih 5 pon atau 10.000. 10.000 untuk ke luar kota kan murah banget ya. Itu kan luar kota jatuhnya Alexandria. Di situ tuh kita asik-asik aja, tapi karena sama temen-temen malah bercanda, malah ngobrol sama orang Mesir. Terus apa namanya? Seru banget deh di situ, kenalan sama orang-orang Mesir, yang cewek-ceweknya, yang ibu-ibunya, ditanya, "Kok di kereta ini ada orang asing sih?" Nah, mereka bilang mereka apa kayak ngernyitin alis gitu loh. Kok ada sih orang orang asing di kereta ini gitu. Ibu-ibu nyinyir, ibu nyinyir. Iya, tapi seru-seru aja. Seru deh pokoknya kalau udah Iya, ngebolang iya. sama temen-temen. Nah, itu sih perjuangan. Kalau jadi kita tuh liburan kayak reward sama diri kita sendiri tuh, kalau apa Benar. namanya, abis Ujian. memperjuangkan sesuatu. Iya, ujian yang mempertaruhkan antara lulus sama enggak, antara naik sama enggak. Setelah udah nilai turun dari bagian, di situ kita tenang banget untuk memberikan reward ke diri kita tuh, setelah terima kasih ya sudah bekerja keras gitu. Udah berjuang gitu. Walaupun keretanya bareng sama kambing. Seru. Terus kayak Ya. di Kairo apa Ah, biaya hidup di Kairo dia standar sih, cenderung enggak cenderung murah karena cenderung eh, eh, karena pemerintahan Mesir itu paling bisa membuat semua makanan pokok itu murah. Kayak makanan mereka kan roti, ya roti, nasi, terus roti khas mereka namanya ish. Itu daging-daging pun di sana juga termasuk terbilang murah ya, karena orang yang apa namanya, intinya kalau cuman makan daging sebulan sekali, dia seminggu tuh masih ada makan dagingnya gitu. Daging ayam tuh terbilang murah di sana karena pemerintah Mesir tuh paling bisa untuk memberikan apa ya, pokoknya harga murah untuk makanan pokok agar semua masyarakat Mesir apa namanya, bisa merasakan makanan itu gitu tuh. wow. Buah-buahan pun murah, buah-buahan, sayur murah dari Gak ada naik kalau. turun ya. Nah, waktu itu karena aku masih mahasiswa dan nggak terlalu merhatiin, yang jelas waktu itu yang tadinya cabe cuman sepon 2 pon sih naiknya, cabe 3 pon 2 bulan kemudian jadi 5 pon kayak gitu sih, dan itu masih harga standar sekilonya. Kalau di sana tuh alhamdulillah kita kalau misalnya eh untuk makanan, alhamdulillah makanan sehat pun kita bisa. Kan biasanya orang kalau misalnya di Indonesia ya, apa namanya, akhir bulan Indomie terus. Iya gitu, Indomie. Di sana mah masih bisa kebeli sayur, masih murah, buah tuh Oh gitu. ya. Makanan favorit ya makanan Mesir. Tapi seru loh kalau makanan Mesir tuh. Kita Kenapa? beli. Jadi kan aku satu asrama sama orang Indonesia ya. Sebelum masuk asrama aku juga tinggal di flat. Apartemen. Rumah bareng apartemen. Nyewa itu sebelum masuk asrama ya.
Jadi di situ ada dua pilihan, ada yang mau langsung masuk asrama, ada yang mau nyewa rumah tetap bukan apartemen sih kita bilangnya ngontrak, nyewa. Heeh. Nah, sebelum masuk asrama, aku sama teman-teman aku ada 10 orang, biasanya nyempetin entah itu seminggu 2 kali atau seminggu berapa kali nyempetin makan bareng-bareng sarapan makanan Mesir. Jadi mereka tuh eh dijejerin gitu makanannya, ngambil satu-satu dimasukin ke roti, jadilah sandwich kayak gitu. Seru banget dah kalau udah makan makanan Mesir tuh. Masih so kreatif ya. Alhamdulillah, karena kan kita harus kreatif di Iya benar. setiap keadaan apapun. Jadi malu Terus aku. Kak, terakhir nih, Ya, pesan-pesan ya. buat adik-adik yang akan berkuliah di Al-Azhar. Pesannya jangan patah semangat, terus tetap belajar sama restu orang tua, doa jangan sampai putus, berbuat baik lah intinya, karena Allah juga ngasih balasan kan ke setiap orang yang berbuat baik. Nah, pokoknya intinya di situ jangan cepat putus asa, positive thinking, sering-sering minta restu orang tua, sama doa jangan pernah putus. Belajar juga. Ada ikhtiar. Jadi penasaran Kak. Apa? Kenapa Kakak memutuskan menjadi maaf suaranya putus-putus. Menjadi guru. Oh iya. Ini ceritanya panjang. Sebelum kejadiannya tuh sebelum 3 bulan sebelum pulang ke Indonesia habis lulus. Di 3 bulan atau 2 bulan ya. Jadi ceritanya dulu tuh kita, termasuk aku ya, teman-teman aku sama aku, jarang banget ada yang pengen jadi guru karena nggak mau ngatur anak-anak yang susah dibilangin lah intinya gitu. Kalau aku sendiri ya pribadi itu tuh masih tetap nggak mau jadi guru sebelum kejadian ini. Jadi ceritanya aku tuh pengennya dulu tuh pokoknya lulus dari sini jadi pegawai bank syariah, pokoknya yang berlatar belakang syariah gitu. Tapi ternyata pas aku ikut pelatihan daurah Quran sama Syekh Kamil Alabudi, yang beliau mempunyai anak Masya Allah, 3-tiganya hafiz Quran, ada Tabarok, ada Yazid sama Zena. Beliau bilang pokoknya kalau jadi guru itu satu kata atau satu huruf itu baik untuk murid kalian dapat bisa jadi itu bisa penyelamat kalian nanti di akhirat. Di situ langsung oh iya ya, kalau kita ngajarin anak yang tadinya nggak tahu apa-apa, pasti ketika nanti di akhirat siapa tahu dia jadi bisa nyelamatin kita nanti gitu. Makanya aku kalau setiap abis ngajar di sekolah selalu bilang sebelum ngakhirin pelajaran, nanti kalau misalnya kalian gak lihat bu guru di surga, tolong bilang sama Allah, ya Allah bu guru aku gak ada di surga, tolong cari bu guru biar bu guru ikut masuk surga sama kalian. Aku selalu bilang kayak gitu. Sama anak-anak murid kalau misalkan sebelum ngajar. Makanya di situ motivasi banget. Aku dapat motivasi dari Syekh Kamil itu, bahwasanya beliau dapat ada rujukan hadis juga kan yang baligu anni walau ayah. Jadi sampaikan tentangku walau hanya satu ayat. Itu kata Rasulullah. Di situ walaupun cuma memberikan satu ilmu, siapa tahu nanti bisa jadi penyelamat kita di akhirat kayak gitu. Amin. Itu sih yang bikin bisa jadi penyemangat jadi guru.
Semangat jadi guru. Semangat. Semangat. Dakwah. Kadang Ya emang Allah. emang kalau ngadepin murid yang Masya Allah luar biasa emang di situ sih ujiannya ya. Idi malah saya. Sangat memotivasi itu. Ya, putus. Iya nih. Nyentrik. Mm-mm. Balik lagi ke Bu Nyentrik. Iya, Bu Nyentrik. Iya, Bu Mustika. Lagi live tahu. Nggak apa-apa, itu kan panggilan sayang. Antar sama Iya, iya. guru. Biar ini apa namanya? Biar terlihat akrab. Iya Akrab dong. banget. Iya. Aduh ya Allah, terima Iya. kasih sekali ya. Iya, Sangat memotivasi, sama-sama. inspirasi. Sehat-sehat tentu lagi mau I- Iya, amin. Sama-sama Bu Nyentrik, Bu Mustika. Jazakillah udah ngajak live sharing pengalaman. Sebenarnya pengalaman masih dikit ya, tapi kan walaupun pengalaman satu buat kebaikan, insya Allah lah ada baiknya juga. seru tahu Bu dengerinnya. Makasih Banyak banyak ya, sebenarnya. sehat-sehat terus. Iya, sama-sama Bu Nyentrik, Bu Mustika. Nanti panjang durasinya. Iya, bener-bener. Ya wes deh, iya. Sukses terus jualan susu kurmanya. Sama-sama. Kamu juga, apapun usaha kamu, yang penting berkah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.